أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 66, 67, dan 68. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA Islamic Center hadir kembali untuk melanjutkan hakko tilawatih kita. Kita belajar untuk berhakko tukotih dan kita belajar pula untuk berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, keluarga besarnya serta anak-anak cucunya dan kaum mukminin mukminat semuanya pecinta Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu 114 surat, terdiri dari 6.236 ayat. Ada tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, kisah-kisah, dan tentang ilmu. Jadi yang paling banyak di dalam Al-Quran itu tentang kisah-kisah. Kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan para nabi dan rasulnya. Tentunya ada umat itu yang taat kepada Allah dan rasulnya, dan ada pula yang tidak taat kepada Allah dan rasulnya. Mudah-mudahan diri kita serta anak cucu kita, kaum mukminin mukminat, termasuk umat yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Amin, amin ya robbal alamin. Ayat 66 dari surat Al-A'raf, lanjutan dari kemarin. Ayat ini menerangkan bahwa para pemuka kaum Hud alaihi salam yang tetap dalam kekufuran dan tetap menentang kerasulan Nabi Hud alaihi salam, bukan saja menolak seruannya, malahan mereka menegaskan bahwa mereka berada dalam agama yang benar, dan mereka memandang bahwa Nabi Hud alaihi salam itu yang berada dalam kesesatan. Jadi begitu Pak. Jadi orang-orang yang sesat itu begitu, memandang orang-orang yang baik itu adalah sesat, kemudian memandang kesesatan itu adalah sebuah kebenaran. Itulah yang namanya pandangan yang terbalik, ya Pak ya. Jadi pandangan yang terbalik itu salah tapi mengaku soleh, ya. Sedangkan terbalik mengaku terbaik. Jadi begitu Pak, ya. Disebabkan ia meninggalkan agama mereka dan menghina orang-orang yang terkemuka di kalangan kaumnya yang mereka anggap suci. Orang-orang yang dianggap suci itu setelah mati mereka keramatkan dalam bentuk patung guna mendapatkan syafaat dan berkahnya dari mereka. Kebiasaannya begitu Pak. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang meninggal itu kemudian dipatungkan Pak. Kemudian dipatungkan, kemudian disembah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini namanya kemusyrikan yang nyata. Ya, Nabi Hud alaihi salam menentang paham mereka. Karena itu mereka menuduh bahwa Nabi Hud alaihi salam adalah pendusta yang berada dalam kesesatan, sebagaimana halnya rasul-rasul dahulu juga didustakan oleh kaumnya, disebabkan mereka berlawanan paham dengan kaumnya. Nah, jadi sekali lagi para nabi dan rasul itu mengajak ke jalan yang benar, tapi para umat-umat yang menentangnya itu tidak mau mengikutinya, malah justru berbalik sangka buruk kepada para nabi dan rasul itu. Menurut mereka adalah orang-orang yang pendusta. Kira-kira gimana Pak? Orang-orang kafir Quraisy memandang Nabi Muhammad juga seperti itu.
Makanya selama 13 tahun berada di Mekah, Rasulullah dimusuhi, ya, ditentang, ya, tidak diikuti, dihina, bahkan akhirnya mau dibunuh. Akhirnya terjadi yang namanya apa, Pak? Perintah apa? Hijrah, ya Pak. Berhijrah ke kota Madinah, ya. Jadi sejarah-sejarah itu seperti itu, Pak. Jadi kita harus melihat 67-nya. Ayat ini menerangkan bantahan bahwa Nabi Hud alaihi salam tidak sekali-kali berada dalam kesesatan sebagai yang mereka tuduhkan, karena dia adalah utusan Allah, diutus kepada mereka untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Tuhan semesta alam yang maha mengetahui siapa yang sesat atau lemah akal pikirannya, dan siapa yang berada dalam kebenaran atau yang sempurna akal pikirannya. Nah, coba minta tolong Pak Yani bukakan surat 16, Pak Yani. Surat 16 ayatnya ayat 125. Minta tolong dibaca yang keras. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tadi sesat ya? Ya Pak ya? Serulah manusia. Coba sekali lagi Pak, ulangi Pak, yang keras. Serulah manusia kepada Tuhanmu. Jalan. Ulangi. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kalau para umat itu menentang para nabi dan rasulnya, kemudian para nabi dan rasulnya diberi kekuatan oleh Allah yang namanya kesabaran itu. Makanya para nabi dikasih apa Pak? Ulul azmi. Ya Pak. Termasuk nabi siapa Pak? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disingkat dengan NIMIM. Ya Pak. NIMIM. Ya. Karena apa? Karena umat ini seperti itu tadi. Jadi menentang kerasulan itu, kemudian dia berulah menuruti hawa nafsunya. Ya bahasanya itu ya gelap, dolim, ya. Kemudian para nabi dan rasul mengajak kepada jalan yang terang benderang. Makanya minat dzulumati ilan nur, itu bagi yang mendapatkan petunjuk. Tapi orang-orang yang tidak mau, yang tetap sesat ya tidak bisa. Tetap sampai mati pun dia rela mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan musyrik loh Pak. Itu dibela nih Pak, orang sesat itu seperti itu Pak. Lah menurut orang sesat ya dia yang masuk surga. Jadi para nabi dan rasul itu
dianggap bukan orang yang benar. Nah itu loh Pak, makanya itu namanya terbalik itu seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Kemudian 126 Pak Bambang, yang surat 16 tadi. Teruskan. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi misalnya kalau kita ini disakiti gitu Pak ya, kita ini ditentang gitu ya, kita ini dibantah, kita ini diserang ya, maka balaslah dengan setimpal. Jangan sampai melampaui batas. Sama dijiwir kupingnya, jiwir kuping, jiwir moto, jiwir irung, ngeplak. Wah. Iya, aja lebih kejam aja. Ya. Jadi begitu. Setimpal. Ya, setimpal. Ya. Tapi kalau kita ini bersabar, itu malah lebih utama. Jadi nyepuro bahasanya itu. Jadi kita itu disakiti, tapi sementara kita tidak menyakiti, ya, tapi kita memaafkannya. Nah, itu sebuah akhlak yang mulia. Dikasih racun, ngasihnya balasnya madu. Sampean aja dikasih racun malah mbok tukon racun 10. Racun tikus yang mbok tuku racun celeng. Ya. Terus Pak, 127 Pak Isan. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya. Jadi orang yang menentang itu, kalau misalnya Nabi dan Rasul itu tidak dapat hiburan dari Allah ya Pak ya, betapa susahnya ya mengajak sebuah kebenaran, tapi dia dikatakan dia bukan orang benar, apalagi ditentang, apalagi diejek. Semua para nabi dan rasul itu diejek Pak, termasuk Nabi Nuh itu. Jadi lama Pak, dakwahnya itu selama 950 tahun Pak. Yang masuk Islam itu sedikit Pak. Ya, termasuk istrinya juga enggak ikut. Ya, mati dalam keadaan kafir. Anaknya salah satunya termasuk ya, namanya siapa? Kan'an. Itu juga mati dalam kekafiran. Makanya tadi harus bersabar. Kalau tidak dikembalikan kepada Allah, karena ternyata kita ini ya Pak ya, manusia itu hanya bisa Pak? Memberi nasihat ya Pak ya, mengajak ya Pak ya, mengajak ya Pak ya, mengajak yang baik, memberi nasihat anak-anak kita, istri-istri kita. Tapi pada hakikatnya ya Pak ya, hidayah itu ada di Allah ya Pak ya. Tapi jenengan tetap harus mengajak. Enggak boleh seorang bapak, seorang ayah tidak mengajak kepada anak cucunya, istrinya untuk berbuat baik. Jangan. Jadi harus selalu mengajak. Kalau kita sudah diam enggak mau mengajak lah, nanti ditanyai sama Gusti Allah. Amanah itu tadi. Karena istri kita itu juga amanah, anak cucu kita juga amanah.
Jadi semampu kita ya Pak ya, kita ini menjadi ayah yang baik. Ya bekerja yang sungguh-sungguh dengan cara yang halal ya Pak. Kemudian ditasarufkan dengan cara yang benar ya, dan jangan lupa termasuk untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi punya cita-cita mulia ya, kalau bisa istri kita dan semua anak cucu kita kalau bisa pergi haji ya Pak ya. Itu cita-cita mulia, minta sama Gusti Allah, kita terus bekerja, minta terus. Kalau diijabah sama Gusti Allah pasti nanti kita akan bisa. Pak Wawan 128 ya Wawan, masih ya? Terakhir ya? Terakhir. Ya baca yang keras. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi di situ ada takwa, kemudian digabung dengan apa? Kebaikan. Jadi Allah akan bersama kita. Allah selalu memberi pertolongan kepada kita pada saat kita butuh pertolongan. Karena sampean juga menolong, gitu loh. Karena sampean menolong juga, karena sampean juga memberikan apa kepada teman-teman jenengan, mungkin doa jenengan juga dapat doa dari orang lain. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan kembali kepada diri kita ya. Kemudian ayat 68-nya dari surat Al-A'raf tadi. Ayat ini menerangkan penegasan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya bahwa dia hanya menyampaikan perintah-perintah Tuhannya agar mereka beriman kepadanya, kepada hari kemudian, kepada rasul-rasul, kepada malaikat-malaikat Allah, dan adanya surga dan neraka, dan agar mereka melaksanakan perintah-perintah Tuhan baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah. Nabi Hud alaihissalam menegaskan bahwa dia adalah benar-benar seorang yang ikhlas dan orang yang dipercaya. Dengan kata lain, ini seolah-olah Nabi Hud alaihissalam mengemukakan kepada kaumnya, tidak wajar bagiku berdusta kepada Tuhanku yang mengutusku sebagai Rasul. Jadi para nabi dan Rasul itu kalau sudah ditentang oleh para umatnya, dia pasti ngomong seperti itu Pak. Jadi saya ini adalah utusan Allah gitu. Dan juga termasuk hamba Allah. Bahasanya itu abduhu wa rasuluhu, hambane Gusti Allah dan juga utusane Gusti Allah. Demikianlah gambaran budi pekerti para rasul pilihan Allah ketika menghadapi pembangkangan kaum yang bukan saja menentang, malahan secara tidak sopan menuduh para rasul dengan berbagai tuduhan yang rendah sekali. Namun demikian para rasul itu menghadapi mereka dengan tenang dan dengan hati yang penuh kesabaran. Loh Pak, jadi sabar itu bisa menolong ya Pak ya. Bisa menolong dan termasuk tingkatan yang tinggi ya Pak. Jadi bisa menolong segala pekerjaan. Jadi segala pekerjaan itu akan dapat tertolong apabila kita punya yang namanya sabar. Lah orang itu bisa sabar Pak. Orang itu harus punya Islam. Kalau nggak punya Islam ya nggak bisa sabar Pak. Harus punya iman, ya toh, harus punya taat, harus benar, baru dia bisa sabar. Kalau dia nggak punya Islam, nggak punya iman, nggak pernah taat, nggak pernah benar, pasti dia tidak bisa sabar.
Jadi sabar itu kalau di asma ya itu nomor berapa Pak? 99 nomornya. Asmaul Husna loh Pak. Ya, itu sabar. Makanya jenengan harus berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran. Coba Pak Yani lihat surat ketiga ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, kita harus siap siaga, Pak. Selalu bersiap, waspada. Jangan sampai kita ini ya dirongrong oleh bangsa lain. Jangan sampai akhirnya kita tidak punya jati diri. Jadi bangsa Indonesia itu harus menjadi seperti bangsa Indonesia. Itu jati dirinya. Jadi kita harus punya budi pekerti yang luhur sebagai bangsa Indonesia ini loh Pak. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah tumpah darah yang satu, tanah tumpah darah Indonesia. Kita punya bahasa Indonesia loh Pak. Betapa para pahlawan ya Pak ya telah berjuang supaya kita merdeka, supaya tidak dijajah oleh orang-orang lain. Nah itu harus waspada. Jadi kita harus mengingat kisah-kisah perjuangan mereka. Jangan sampai para pahlawan itu sudah meninggalkan kita, ya harta bendanya serta jiwanya untuk meraih sebuah kemerdekaan ini, maka kita sekarang malah terbalik. Yang ini bisa-bisa nangis nanti para pahlawan-pahlawan pendiri negeri ini. Makanya diusahakan ya kita menjadi warga bumi yang beriman dan takwa. Jadi pemimpin ya beriman takwa, jadi pedagang ya pedagang yang jujur. Jadi apapun yang penting beriman dan takwa. Lihat surat 34 Pak Bambang. Ayatnya 15 Pak Bambang. Coba kita harus bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah sudah memberikan ya bumi dan isinya ya untuk keperluan kita, sandang, pangan, papan ya. Coba. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kesabaran Tuhan. Di tempat kediaman mereka yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, jadi itu Pak, itu yang namanya apa Pak? Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Lupa. Bersyukurlah, makanlah, silahkan makan yang halal-halal, silahkan minum yang halal-halal, tapi bertakwalah, taat sama Gusti Allah, bersyukurlah. Negerimu ini negeri yang baik. Betapa ya Pak kita punya negeri ini ya Pak ya. Mudah-mudahan negeri kita ini tidak hancur ya Pak ya. Mudah-mudahan tetap kuat ya Pak ya. Jadi kalau penghuninya itu orang-orang yang beriman takwa ya, kemudian dia selalu ya mengerjakan sebuah kebaikan, mudah-mudahan
mereka semua menjadi pasak-pasak bumi ini. Jadi gunung itu pasaknya, Pak. Jadi para wali, para habaib, para kiai, para ustadz, para orang-orang beriman itu pasaknya bumi, Pak. Kalau mereka tidak ada, Pak, maka bumi akan hancur, Pak. Makanya penting sekali ya, kita butuh sama Gusti Allah, pertolongan Allah ya. Tanah kita kalau secara geografis ya Pak ya, tanah kita ini jenisnya apa Pak? Lempung loh Pak. Mudah apa Pak? Mudah apa? Mudah ditanami. Tapi apa Pak? Mudah longsor. Kone dedep blung terus hilang. Ya apa? Loh Pak. Jadi kita harus betul-betul menjaga kelestarian ini, harus makanya diajari apa? Menanam kembali menegak Pak. Ya Pak. Supaya apa Pak? Reboisasi supaya penghijauan kembali, supaya tanah ini loh Pak ada kekuatannya, ada paru-parunya, sehingga bisa nyaman kita untuk berteduh ya, hidup di bumi ini. Coba lihat Pak, kalau sudah manusia itu berbuat kerusakan Pak ya, jadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, itu sukanya berbuat fasad Pak. Fasad itu apa Pak? Kerusakan. Kalau bumi kita daratan ini dirusak Pak, kalau daratan ini dirusak, lautan dirusak, hutan dirusak, pasti nanti akan terjadi bencana yang akhirnya bencana itu akan melanda kita semua. Coba Pak Iksan, surat 30 ayat 41 Pak Iksan. Suratnya 30 ayatnya 41. Supaya manusia ini mau kembali bertaubat kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun tadi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tadi sebagian lah, ya sebagian akibat lah. Coba ulangi lagi coba. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Loh Pak, diharapkan kalau ada terjadi bencana apapun supaya apa Pak? Manusia itu mau kembali ke jalan yang benar, minta maaf sama Gusti Allah. Lah kalau kembali ke jalan yang benar, yang mestinya mau rusak bumi itu, kemudian dia bertaubat, ya seperti tadi reboisasi tadi ya, penanaman kembali tadi. Karena kebaikan itu bisa menyebabkan kuatnya ekosistem ini loh Pak. Jadi kalau bumi ini dihuni oleh orang-orang yang baik, pasti bumi ini akan aman dan nyaman Pak. Tapi kalau sudah penghuninya orang-orang kufur Pak, ya sukanya ya menumpahkan darah, sukanya ya korupsi, sukanya menjambret, perang, ngibuli dan lain sebagainya. Terakhir coba Pak Oman, surat 7 ayat 96 Pak Oman. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita, Allah menurunkan keberkahan kepada kita,
ya datangnya dari langit dan bumi, sehingga kita akan mendapatkan tambahnya kebaikan itu, dan juga istri kita, anak-anak cucu kita ikut menjadi anak-anak yang mendapatkan keberkahan itu. Coba. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi disiksa, ya. Kalau sudah disiksa begitu, dia mau kembali, maka dia mendapatkan yang namanya hikmah di balik musibah, ya Pak ya. Jadi makanya mudah-mudahan ngaji kita yang kita laksanakan ini bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan takwa, sehingga nanti kita akan diberkahi sama Gusti Allah, istri kita, ya, kemudian anak-anak cucu kita, harta benda kita. Yang namanya barokah itu apa toh Pak? Ziyadatul khair, jadi tambahnya kebaikan. Jenengan dapat rizki ukuran yang jenengan terima, tapi ternyata jenengan juga bisa punya rumah, punya mobil, punya sepeda motor, bisa nyekolahkan anak dan lain sebagainya. Itu namanya barokah. Pokoknya cukup Pak. Kalau utang? Kalau utang? Ya bisa nyaur. Kalau utang diberkahi sama Allah, bisa melunasi. Kayak misalnya dana talangan haji, itu juga harus utang dulu, ditalangi sama pemerintah, kemudian kita mengangsur. Jadi nggak apa-apa Pak. Jadi intinya yang penting kita ini jujur. Jadi kita ini yang penting jujur, apapun yang kita laksanakan, yang penting untuk sebuah kebaikan. Ya usahakan kalau kita punya ya nggak usah utang. Tapi kalau nggak punya ya carane ngono semboyane. Tapi lek utang kan nek utang kan duwe berarti harus utang, tapi harus nyaur. Aja kok utange gampang. Lah yo apa jenenge utange gampang tapi nyaure satu bila. Lah ngene iku jenenge nulung ditulung malah nulung pentung. Nah, ini jangan. Lah, kadang-kadang sampai terjadi apa Pak? Firok ya Pak ya. Terjadi putus persaudaraan itu karena hutang piutang. Makanya sampean yang harus hati-hati. Ojo kok kepada orang-orang yang suka hutang malah mbok ceritani duitmu ae. Kowe kok hutangnya malahnya. Kalau hutang dia nggak bisa nyaur loh, itu hati-hati. Jadi kita harus kepada siap. Ya tapi ya kudu tadi loh. Apalagi kalau sampean jadi orang hebat, ya, jadi orang kaya raya, ya, sampai sampean gratis yang namanya hutang itu, ganjarannya gede. Wes gak usah nyaur. Alasannya sampean wis duwe akeh. Untuk sampean ngamalno iku mau. Jadi itu Pak, ya jenengan harus ingin ya dalam hati kalau melihat orang kaya raya dermawan, itu sampean kudu ati sampean kudu duwe rasa pengen. iri. Ya, bahasa itu iri tapi iri yang baik. Ojo iri gak sing gak kena ya. Ya, iri wong mbok siwak, iri wong mbok benci ojo. Aku pengen aku pengen kaya sampean Pak. Ngono. Jadi dalam hati. Terus yang kedua, kalau ada orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya itu dimanfaatkan, ilmunya itu diamalkan, diajarkan, sampean ya kudu pengen. Nah, gitu ya. Ojo kok pengen wong sugih tok mang sing ilmu terus gak pengen aku ngene iku, aja. Nek ana ndelok
ulama-ulama yang alim, ya, para habaib-habaib yang alim, para ustadz, para orang-orang beriman takwa, jenengan melihat hati sampean harus punya keinginan atau iri, aku ingin seperti dia. Makanya doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa seperti orang itu. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan dunia ini akan tetap langgeng ya Pak, kalau orang-orang yang kaya raya itu apa Pak? Dermawan. Kemudian orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang alim, yang khair ya Pak ya. Orang alim tapi apa Pak? Khair. Kemudian para pemimpinnya pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil. Kemudian orang-orang yang miskin dan lemah, ya, fakir miskin adalah orang-orang yang beriman takwa. Ojo orang yang nggak punya iman takwa, wah iso nyolongan. Nah itu wis apa? Wis gak ya wis miskin, wis fakir, gak duwe iman takwa, gak sabar pisan. Nek minta itu nominalnya disebutkan. Nah, ini minta apa jeneng rampok, Pak. Karena orang meminta ngono lho, Pak. Kan mesti ini kan sak welas-welase ngono to. Sak welas-welase, Pak, nyuwun sedekah, Pak, sak welas-welase. Lah iku teko uncuk kudu redep. Ora, 200.000. 500.000 lho. Sampeyan rene iku apik. Lah ngono iki lho Pak, kadang ya ujian itu ujian manusia itu, maka katakanlah minta maaf, mohon maaf, dan katakanlah kata-kata yang baik. Ojo mbok wus-wus wonge. Sapa ngerti sing teko wong wali. Wong sampean dikutuk dadi kodok temen sampean. Culot-culot. Ya, jadi kalau kita enggak ngasih, maka katakanlah dengan kata-kata yang baik. Sepurane Pak, sepurane Bu, sepurane. Ojo ditentang, karena orang-orang yang fakir miskin itu orang-orang yang ya, doanya mustajab, ya mustajab. Tapi yo tapi dulu tuh gimana? Ya usahano. Ojo karena kita apa? Kalau gitu kan ya nanti kan wis metu. Ya gak ono barokah kan ya mau kan iman to. Jadi janganlah, usahakan apa yang kita berikan ya kita tetap rela gitu aja. Jangan aduh. Kecuali nek ya kecuali nek kleru njupuke. Padha abange. 10.000 kleru 100.000. Waduh. Ya, jadi harus hati-hati ya Pak, karena ujian kita kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan kita ini tetap lulus Pak pada saat kita diuji ya. Ya mbah sing uji ku mbah istri kita, ataupun kadang anak kita, kadang murid kita, kadang siapapun lah yang menguji kita. Mudah-mudahan kita tetap sabar tadi ya Pak ya. Tetap sabar, artinya kita jangan sampai tidak sabar atau terpancing sehingga amal kita akan apa Pak? Hangus atau sia-sia ya. Karena amal itu juga bisa hangus karena ulah kita. Makanya mudah-mudahan Allah menerima. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal-amal baik kita dan ampunkanlah ya Allah segala kesalahan-kesalahan kita. Bimbinglah kami untuk beristighfar dan bertaubat dan bersolawat agar kami senantiasa berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.